Selamat datang di Vatikan City. Capek. Hey guys, welcome to our 3 days in Italy. Hari ini kita mau ke kemana kita, Udin? Vatikan. Kita bajunya putih-putih sama hitam, kita mau MPLS. Oh, melamar kerja kita nanti di gereja. So, sekarang jam, I don't know berapa jam sekarang? Jam 6:30. Morning first, yes. Sekarang kita mau ambil bus karena bus adalah salah satu transportasi yang baik, yang bagus untuk menuju Vatikan City. Ya, let's see. Yang penasaran gimana sih isi Vatikan tuh kayak gimana ya? Kota negara terkecil yang nyempil di Italia. Kayak gimana bentukannya? Yuk tonton terus, oke? See you. Sekedar tips buat kalian yang punya rencana pengen ke Basilika in Vatikan, kalian tuh wajib banget untuk lihat jam-jam tertentu karena kalau kita kesorean atau kesiangan, Basilikanya bakalan penuh. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bisa datang jauh lebih pagi sehingga kalian bisa meminimalisir lamanya antrian. Dan kalian bisa lihat seberapa banyak orang di pagi-pagi ini yang udah hin un her, apa tuh hin un her? Atau tuh bolak-balik di area station ini sudah banyak banget, apalagi pas bagian siang dan itu panas. Dan ini bus yang akan kita ambil menuju Vatikan City. Yuk kita tunjukin kartunya. Sumpah guys, ini cahaya matahari pagi. Oh my god. Dan kalian tahu nggak, sekarang udah pagi, masih pagi, jam 7-an mungkin, I don't know something. Dan udah mulai anget. Ya udah mulai anget. Should I muss ich den Fenster offen machen? Da ist schon geöffnet, aber hier ne. Hoffentlich. Kann man? Nah, lihat das? Also, jetzt ist besser. Ist schon geöffnet. Perjalanan menggunakan bus ini dinilai jauh lebih efisien dibanding kita menggunakan tren. Karena bus ini akan langsung berangkat dari stasiun Santa Teresa menuju Vatikan. Sepanjang perjalanan kita bisa lihat jalanan masih sepi karena memang masih pagi. Tapi kalau misalnya masuk siang, semua jalan ini bakal dipenuhi oleh banyak turis-turis yang lalu lalang. Ini juga mereka mau ke apa? Ke Basilika juga dia. Kita ngikutin mereka. Even though Yuda udah nyari di Google Maps. Kelewatan kita. Ngarahnya ke tembok nih. Oh god, lihat, ini udah kelihatan loh gereja Basilikanya dari sini. What a beautiful view. Enak ya orang-orang yang tinggal di sini. Wow. Herzlich willkommen in Vatikanstadt. Oh my god, sepi banget ya. Ini sepi. Oh, ini banyak bangku, ada acara apa juga ya ini?
Selamat datang di Vatikan City. So guys, kita tuh datang entah terlalu pagi gimana, tapi this is such a good time. Lihat, ini masih kosong dan gak terlalu banyak orang. Karena kalau misalnya udah waktu siang, wah ini bakalan penuh banget. Dan syukurnya ini gak penuh. Lihat, ini gak ada orang, maksudnya orangnya dikit. Karena mungkin orang masih pada tidur ya. Orang tidur kita bangun, gitulah kita. Guck mal Leute, wir uns outfit eigentlich. Wir tragen lange Hose und auch, ja, muss alles gecovert, weißt du. Aber guck mal, die andere hat einfach mit die kurze Hose und dann einfach mit T-Shirt. Ich weiß es nicht, darf man da reinkommen oder nicht, weil eigentlich es gibt ein Regel, Ordnung, wie heißt das? Dass man darf nicht, weniger als von die I don't know wie heißt das. Kayak kita nggak boleh pakai celana yang pendek gitu loh untuk ke Vatikan City. I mean like ke Basilika maksudku. Itu. Aber lass uns sehen, ob auch wohl nach Basilika kommen wolltest oder nicht, weiß ich nicht. Lass uns gucken. Ternyata entrance-nya di sini guys. Lihat, itu mereka udah ngantri juga. Kita benar-benar cari spot dong. Wow. Aber alles gut, wir können noch die Ende sehen. Oder? Das ist die Ende, oder? Oh nein. Masih ada ternyata. Aku kira, doch, das ist das Ende. Nah, hier. Okay. Sekarang kita ngapain, Din? Kita ngantri sembako. Ini antrinya masih panjang gitu ya guys. Tapi ya kita maksudnya masih di end gitu, masih di akhir. Bentar lagi juga kayaknya masuk ya. Terusnya nggak terlalu panjang. Sekarang kita udah ada di mana, Riden? Entrance. Kita udah masuk, lihat. Dan ini literally masih kosong sebelah sini. Tapi saya sebenarnya ngantri. Jadi buat kalian yang pengen ke Vatikan, sebelah sana itu cuman entrance masuk ya. Kalau misalnya naik bus halte Stelle, itu ada di sebelah sana. Kalian jalan ke sini, tapi entrance-nya itu ada di sebelah kiri. Ada di ujung kiri. Jadi kalian yang pengen masuk, kalian langsung antri aja ke ujung kiri. Dan aku rekomendasiin kalian tuh kalau mau kesini memang dari jamnya nggak sih, jamnya lebih baik ambil yang pagi karena memang tidak terlalu padat pengunjung gitu loh. Ih, cakep dia. Pembangunan Basilika ini berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dimulai pada tahun 1506 dan selesai pada 1626. Proyek ini melibatkan beberapa arsitek dan seniman Renaissance dan Barok terhebat sepanjang masa, termasuk Donato Bramante, Michelangelo, dan Gian Lorenzo Bernini. Banyak orang mengira Basilika Santo Petrus adalah katedral resmi Paus, tetapi itu tidak benar. Katedral Paus sebagai uskup Roma adalah Basilika Agung Santo Yohanes Lateran atau
Archbasilica of Stations Lateran. Basilika Santo Petrus adalah gereja terbesar di dunia dan pusat bagi banyak upacara kepausan. Tetapi secara teknis bukanlah katedral. Menurut tradisi Katolik dan bukti arkeologi, basilika ini dibangun di atas situs di mana Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus dan Paus pertama dikuburkan setelah ia dihukum mati. Makam Santo Petrus berada di bawah altar utama, Altar of the Confession, yang menjulang tinggi di atas atau di dalam basilika. Basilika Santo Petrus adalah tempat peristirahatan terakhir bagi banyak paus, bangsawan, dan tokoh penting gereja. Diperkirakan terdapat sekitar 91 makam paus yang tersebar di dalam gua bawah tanah Vatican Grottoes dan di dalam basilika itu sendiri. Jadi, kalian bisa pikirkan seberapa penting basilika ini bagi umat-umat Katolik. Dan ini kita ada di sentrum pusat souvenir di Vatikan yang di dalam basilika. Kukmal ini tuh kayak air suci gitu kan. Ini ada air suci. Aku kayaknya mau beli satu untuk Cece Ana, Mau satu. Sumpah guys, ini lucu-lucu warnanya. Aku tuh masalahnya gini, kalau aku nggak bisa bertahan kalau misalnya lihat ada benda yang berkilau atau kayak kalung, tapi sayangnya ini bukan kalung. Apa itu? Cincin. Ini bukan kalung guys, ini tuh tasbih. Tapi cantik. Aku tuh nggak bisa kalau misalnya nemu barang yang berkilau, pasti aku beli. Tapi anjay, tahu nggak sih? Satu hal yang aku butuhkan adalah sekarang beli kotak perhiasan, karena sumpah perhiasan aku banyak banget dong. Cincin aja aku bisa dipakai satu, ini sudah bisa ada juga. Bisa lah, jadi sekarang kita mau ngapain, Din? Mereka 551 tangga. Untuk kemana sih kita mau kemana? Kita mau ke atas dari basilika. Ini jam masuknya sebelah mana? Kesini ya? Gak afdol kalau kita udah ke Vatikan tapi kita nggak naik ke atas puncak Peterdome. Tanpa banyak cincong, kita langsung aja ngambil antrian dan tiket untuk bisa naik ke atas puncak dari Peterdome tersebut. Terdapat 2 jenis tiket yang bisa kita beli untuk kita bisa naik ke atas dari Peterdome. Tiket pertama dengan harga 10 euro yaitu jalan kaki. Tiket kedua yaitu 15 euro menggunakan lift. Sekarang mau istirahat dulu, mau minum sebelum kita naik ke atas, karena kita mau ngambil 500 ya tadi bang, 500 anak tangga. Kalau pakai lift cuma 300 sama ini cuma motong 200 euro. Kalau pakai lift harus tangga. Yuk kita OTW ke atas. If I used to have me child, kata Yuda kita hitung tangganya berapa. Bayangin kita harus jalan 500 tangga. Ini bener-bener legs day ya. Masih pagi udah legs day. Although as you can enter here on the end,
Ih mah ini kayak jalan yang flat gitu. Ntar dulu Wak, pas kos 1 bertahan. Nama posnya pos Ontagoni. Kalian bisa dengar ada suara mereka pun capek. Mereka pun capek kan. Bentar aku kentut dulu. Udah jangan. Tahu nggak? Aku udah masuk sini kan kita. Di sini malah ada cahaya beda nih. Udah nih. Pas masuk masih ada tambah lagi. Ada udah. Udah ada ternyata. Bolong. Yuk. Oh, jadi kalau bayar cuma sampai sini ya, Din ya? 5 euro coba. Yeay. Tadi kita di bawah, nah di situ. Sekarang kita udah di atas. Itu rapi-rapi yang muteran. Rapi-rapi ya. Ya Allah, masih nanjak gitu. Ya posko hiji posko 2 tuh. Alhamdulillah ya Allah. La ilaha illallah yakin nih. Yakin. Masih. Allahu Akbar. Yakin nih. Bismillah. Ada ngalain supaya yang capek makin macam cing tuh malu supaya yang tuh kuat miring deh dia miring guys ngedeplok di cicak dia emang ada nggak capek. Capek. Udin. Batur bicara apa yang cari tinggal lah. Aduh. 2,000 years later. Akhirnya kita udah sampai atas. Dia udah duluan, aku harus balik lagi soalnya kipasnya hilang. Harus jemput ini dulu. Dan kita udah ada di atas dari basilikumnya. Hah? Basilikum itu? Ya ini Rome. Dan lihat kalau kita ke belakang itu langsung view-nya di atas seperti itu. Yes. Cantik ya? Dia pun capek, keringetan dia. Siapa cakep ya? Abang.
So teman-teman kita ada di atas Basilika, di atas Basilika, dan kalian seperti yang udah aku tunjukin di video tadi, itu view dari Rome Italia tuh kelihatan banget, mulai dari kayak The Forum, terus ada di Colosseum juga kelihatan dari sini. Sebenarnya satu hal yang aku realize di sini adalah kalau misalnya kalian pengen ke Italia, kemudian juga kalian pengen jalan-jalan, sebenarnya apakah sepenting itukah si kartu atau kayak kartu untuk turis itu, apakah penting digunakan atau tidak? Untuk aku sendiri itu komdaraufan ya, kayak tergantung dari orangnya tuh kayak gimana. Karena untuk aku situs-situs atau tempat-tempat wisata bukan wisata, kayak situs-situs turis itu yang banyak dikunjungi itu sebenarnya tidak jauh gitu kan. Kalau misalnya kalian masih ada tenaga yang kuat, stamina yang pas, yang kuat, sebenarnya dalam sehari itu melangkah ke beberapa poin bisa, dan itu nggak terlalu memakan banyak waktu, karena sebenarnya jarak dari poin A ke poin B itu nggak terlalu jauh loh. Dan kalau misalnya cari makan ada di mana-mana gitu kan, ada di mana-mana buat tempat stamina, istirahat kan. Bagusnya juga di sini kita nggak perlu beli air minum, karena kita bisa refill air minum di tempat umum, karena ada kayak pancuran gitu yang mana airnya bisa diminum dan dikonsumsi gitu. Dan ya kalau misal kalian pengen lebih kayak explore lebih luas Rome, mungkin menurut aku nyaranin jangan beli yang kartu ini sih, kartu Tagiskarte gitu loh, yang buat turis. Karena setahu aku itu tuh, aku kan di sini 3 hari tuh, dia tuh harga bayarnya itu untuk 3 hari sekisar 15-18 euro gitu kan. Sedangkan kita tuh tipikal orang yang jalan-jalan aja bisa gitu, perjalanan kaki aja kita bisa gitu, nggak yang kayak dikit-dikit naik bus, enggak. Jadi semuanya komdaraufan dari gimana perspektif kita orangnya sendiri gitu. Kalau misalnya kita orangnya easy going ya it's not a big problem for us, tapi untuk aku sendiri lebih enak jalan-jalan karena kita bisa ngedisen their moment, lihat bangunan dengan jelas, kayak vibes-nya dapet gitu loh. Kayak jalan-jalannya kalau misalnya naik bus pun memang lebih bagus karena nggak jauh terlalu panas, karena sekarang Italia summer tuh terlampau panas banget ya di sini. Dan ya begitulah. Gimana pendapat Anda? Pendapat kamu gimana? Dia mah merenung mulu gimana? Coba lihat antriannya panjang banget dong. Sampai sono-sono dong. Kita mah udah duluan. Lihat itu literally sampai ujung sono. It's pretty good out there. Really. Tahu nggak, tadi tuh pembatasnya cuma sampai sana kan. Sekarang dia udah digelar sampai ujung. Coba, karena sebanyak itu yang mau ke sini. Untungnya kita udah selesai ya. Dan sekarang kita mau maam. Yeay, kita dapat. Yuda dapat apa? Pizza margherita, dan aku pilih pizza al salame. Ini pakai salami dan mozzarella. Let's try it. Good appetite. Smack good? And I would like to try mine. Mau nyobain?
Lupa ini. Ya Tuhan. Aku lupa dia gak makan bebong. Bisa jelasin gimana rasanya, Din? Makan saus tomat pakai mozzarella. Punya kau crispy apa enggak? Kayaknya kelihatannya tebel deh. Crispy. Tapi kayaknya punya kau tuh jauh lebih tebal dibandingku gitu loh, lihat. Ya, kau punya kau agak apa sama dia? Iya. So teman-teman, kita udah belanja souvenir. Kita udah makan. Goblok sama itu jadi makan ayo ngomong goblok. Kita udah beli belanja souvenir di sana. Murah-murah, lucu-lucu. I hope Abancar suka. Yeay, sekarang kita mau jalan ke salah satu kastil. Mau foto-foto doang sih. Apa namanya, Jin? Saint Angelo. Kita bakalan ke Saint Angelo Castle. Kita lurus ke depan dulu ya. Kayak di Eropa ya ini. Di mana ini? Eropa. Nama Saint Angelo atau Malaikat Suci berasal dari legenda pada tahun 590 Masehi. Saat itu, Roma dilanda wabah. Paus Gregorio I melihat penampakan Malaikat Agung Mikael di puncak Mausoleum yang sedang menyarungkan pedangnya sebagai tanda bahwa wabah akan segera berakhir. Sebagai peringatan, sebuah patung malaikat didirikan di puncak bangunan dan nama kastil pun diubah. So teman-teman, kita udah ada di depan atau belakang, aku nggak tahu ini, dari Castle Saint Angelo ya. Kita nggak ke dalam, soalnya kalau ke dalam tuh kita harus butuh tiket lagi, kita harus bayar. Jadi di luar aja cukup kok, Kita duduk-duduk sambil nyantui dulu bentar sini. Ya sambil nunggu waktu makan siang kali ya. Tapi aku nggak terlalu lapar sebenarnya, belum lapar ristih karena kita udah makan pizza gitu kan. Enak gitu. Kita nyantui dulu di sini, mungkin ngerokok bentar sambil lihat pemandangan Saint Angelo. Tuh foto, kamu foto gitu kan kalau misalnya di Bandung mah di mana, di Braga nggak sih? Di Braga tuh Asia Afrika itu kan ada pocong-pocongan. Kalau di Italia tuh ada kayak gitu kan, yang orang Braga berfoto kayak gitu seragam gitu dia. Nanti mau sih foto sama dia, tapi pasti ujung-ujungnya dia minta duit, gak mau aku. Sekarang udah jam makan siang, jadi kita sekarang lagi nunggu makanan kita. Buat makan siang yang laparnya. Kita coba salah satu makanan otentik yang ada di sini, yang di Italia gitu kan. Kita coba. Let's see. Nggak jadi ngomong apa sih ya? Maksudnya penasaran nggak aku beli apa, pesan apa? Let's see ya. Eccoci, eccolo, guarda. Gracias. Oh my god, it smells really good. Kau beli apa, Din? Salad. Wow. Vegetarian. Udin.
So guys, hari ini setelah makan siang kayaknya butuh olahraga sedikit ya bukan sedikit sih, kita jalan dari tempat makan ke sini juga udah olahraga kan. Ya, let's try something new in here in Rome, dan kita ada di salah satu tempat untuk main boat ya di sini. Kita dengan harga sewa per orangnya itu 5 euro untuk 20 menit. So yeah, let's see. Are you excited? Ira, are you excited? Jadi nakama. Di makaman dia. Awas jangan bikin kita Titanic loh. Ich weiß nicht, wie lange müssen wir noch warten, aber weißt du, für ein Boot, ein Schiff, für ein Schiff, das dauert 20 Minuten. Und dann es gibt so viele noch Menschen hier. Die Schlange ist noch weiter weg da. Und dann wir sind schon hier, aber wir warten noch. Weiß es nicht. Hoffentlich kommt schnell. Aber ja, wir genießen unsere Zeit und dann wir warten auch unsere Zeit hier bis die Sonne runter. Jadi sampai kita nunggu aja di sini sampai dia apa tuh sunset kan. Kita mau nikmatin sunset juga. Nggak apa-apa, we spend time in here and then we just go back like it's fine, it's good. So kita udah dapat kartunya, bakal kita tuh. Ini untuk berapa menit kita? 40 menit Pak. Sesebuhan. Iya, ayo sudah mendayung. Oh my god, cantik banget. Bagus tapi pakai 0,5 bagus. Saya rendah payungan yang ditemukan ke batu seserian. Yeay, udah. Baca. I'm fucking so emotional. That's really good. I mean, this is really good. It's gonna remind me when I have a lover. Ya, jadi flashback bodoh. Tapi jujur, dulu aku suka denger lagu-lagu serius kayak gini loh sama mantan aing, dan I just really love art. I love this one. Oh my god, ada BL. Oh my god, BL. Genjito anjir. Oh my god. Hai, come back again. Sekarang kita lagi nyari yang manis-manis seperti aku. Anjir. Pasti kalian pada mual ya, tahu aku juga mual. Tapi mual karena giung, karena keamisan. Sekarang kita mau nyari yang manis-manis, kita mau nyari tiramisu. Kita lurus ya ini. Nyari tiramisu dulu kita.
Two sizes. The best tiramisu in town. Let's make a line. One piece is the same. Gracias. Grazie mille ragazzi, buona giornata. Ciao. A voi. Di rumah. Makan tiramisu di rumah. Jadi bisa. Cheers. Tiramisu asli dari Roma ya. Kita coba rasain. Ini cupnya tuh kecil banget, lucu. Dan si kuenya tuh di bawah, si kue wafelnya tuh. Dan kita makannya di sini. Kalau hari sekarang tuh dia nggak terlalu banyak kok. Doh sih banyak pengunjung, tapi nggak sebanyak yang tadi nggak sih? Apa lebih banyak sekarang nggak sih? Lebih banyak sekarang ya karena udah teduh. Kalau tadi panas memang banyak juga. Ya udah kelaparan dia. Ini lapar apa emang saking enaknya? Saking enak ya? Oh my god. Lebih enak mana daripada punya kita? Enak ini. Karena lebih original nggak sih? Punya aku masih penuh, dia punya habis. Saking enaknya. Beli lagi ya tuh kuat. Segini cukup ya, karena emang lebih manis gak sih? Udah manis juga. Aku sekarang kayak ngerasanya pengen minum gitu loh. Lanjutin makan. Ciao. Aku sebenarnya masih penasaran. Ada satu hal yang pengen aku lakukan. Sebenarnya. Ya. Tuh, coba. Malu. Mau bilang malu udah. So guys, thank you for watching our video for today. Seru kan? So teman-teman, see you in the next episode. Ciao. Oh my god, I love this shit. Oh fuck. Ooh. Oh yes. Aku pengen Stitch itu suruh tangkap bebek. But I'll be on it always.